Fans Barcelona sangat senang walaupun hasilnya kalah dari Real Madrid. Tapi apa yang membuat mereka senang padahal hasilnya kalah? Sebuah kebanggaan atau anomali dalam kehidupan kayaknya. Itu. Ada hitam, ada putih. Itu dia, ada hitam ada Ya putih. kan? Di mana yang menang adalah kemarin yang putih tapi dari Madrid ya. Tapi kenapa ya Barca itu ngebuat bangga? Karena mungkin emang ini kekalahan yang terpantas. Betul. Kekalahan terpantas. Karena banyak yang puas dengan permainannya Barcelona semalam, fans-fansnya pun sebegitu senengnya juga. Apakah ini mulai ada titik cerah dari Barcelonanya, Safi? Nggak tahu ya, ini mau mulai kayak Coach Justin nih lama-lama Iya. Justin. Apapun yang agak-agak ada Barca selalu dicari titik celah, dicari terus. titik celah. Coach Justin apa mau ngomongin Ansu Fati gara-gara Benzema lagi kah bisa menjadi jago kayak tadi? Nah. Ya udahlah kalah aja. Iyalah. Gitu loh. Hasilnya 2 leg apa 1 leg sih kemarin tuh? Selesai, 1 leg udah doang ya, makanya sampai babak pertambahan waktu dan Capek dia pergi ke Arab nanti. Bener juga. Balik nanti. Di Dewan Dianalisa ya nanti. dianalisa nanti sama Dianalisa. pandit-pandit kita, ketemu lagi sama kita di Dewan Pandit Indonesia. Ada Dias Danar, juga ada G belum punya IG, Iya. nggak punya Belum IG punya ya? IG. Nggak punya IG. Gak ya? punya IG, dia gak punya IG ternyata sekarang udah punya IG. Ih, lucu banget tuh namanya G nggak punya Sekarang IG. udah punya IG. Sekarang udah punya IG, tapi pasti ntar kita akan bahas gimana Barcelona, gimana pertandingan Inter Milan lawan Nah, Juventus. ini yang lebih penting gitu loh. Kalau lo ngomong yang Barcelona lawan Madrid itu kan masih semifinal. Iya masih sama Masih ada final. finalnya. Finalnya juga gak penting kayaknya. Iya. Nah, cuma yang pasti Inter Milan lawan Juventus. Kemarin kita juga udah sempet bahas nih ya. Iya. Ya terus dua kubu ada yang bilang Juventus, ada yang bilang Inter Milan. Nah, Iya. makanya ntar kita tanya sama pandit kita, Inter Milan layak juara apa enggak? Apakah Juve yang harusnya juara? Nonton, kalau lo pernah kemarin buka Instagram Juventus nggak? Enggak. Kenapa Juventus? Itu dia Juventus itu demi menarik mungkin ya penonton, dia tuh buat ini semacam postingan. Terus tentang ayo kapan nih mau nonton malam ini tapi di warung kopi gitu, jadi Indonesia banget deh. Orang Indonesia. Gue nggak tahu apakah itu cuma di server Indonesia doang atau bisa dilihat Di di luar mana-mana. negeri ya juga ya, atau itu adminnya Bang Bes. Nah, gue juga bilang, ada yang bilang adminnya orang Tangerang atau jajan adminnya Bang Bes, gue juga curiga Iya, kan nih. coba kita tanya apakah Di gambar Bang Bes. sama Rio kayaknya tuh, gambarnya gue kayak udah ini. Tapi temen gue tadi ada yang cerita juga ya, gara-gara nonton Juve sama Inter, dianya kecapean. Ya, yang gak capek malah motornya dia. Motornya itu lebih semangat dibanding orangnya. Karena motornya pakai G-Force ya kan. Jadinya dia bisa lebih semangat. Oh, lebih semangat lu. Oh iya, karena dia pakai G-Force, dianya enggak. Nah tuh. Udah gitu enggak juara lagi Juve. Best movie nggak mau report buat Indonesia ya Yas ya, Yes, yang bisa ini. Yang bisa langsung lo beli, dan juga ini pabriknya punya sendiri ya. Jadi langsung beli aja, tanya-tanya spesifikasinya, harganya ada di Tokopedia, Shopee, Blibli.com, dan Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang, pasang nanti, kapan aja dan di mana aja. Langsung aja follow Instagramnya di @geforce_id untuk spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Iya, gue nih pakai baju putih-putih gini, belakangnya putih, backgroundnya kayak mentereng banget ya. Wah iya bener juga. Iya. Hampir Putih-putih gini kayak Arsenal kemarin deh. itu Arsenal itu pakai baju putih karena kan memang lagi ada misi waktu itu. Tapi gue punya, ini buat Jebretim yang lagi pada nonton kita, ada fans Arsenal yang lagi meratapi nasibnya nih, ada fotonya dilihat. Kenapa coba? Coba kasih penjelasan ke kita, ini kenapa natap apa tropinya Real Madrid. Ini emang ini Abrar bentar lagi gue buat nggak punya IG juga nih Abrar nih ya. Ini kenapa gue ditampilin? Gak apa-apa gitu Brar, loh. lo lebih baik gak punya IG daripada habis ini gak punya pekerjaan lo. jangan itu ya, Tapi ntar malam lawan Liverpool, ya kan? Ya itu menatap, makanya gue bilang menatap. Lebih baik gue menunggu kedatangan yang tidak pasti. Udah, kalau jadi fans Arsenal itu udah biasa. Iyalah, udah biasa lah. Tapi biasanya gini kan belum tentu, permainan belum habis, nanti bisa aja menang. Gue tuh selalu ngomong gitu ya, biasa tuh di bawah pasti ada tangan gini loh, 2 gitu loh. Jadi gue nggak mau berbangga hati terus segala macam. Gue sama Panji tuh sama. Ya udahlah ya. Suka sosok merendah, abis itu kalau udah seneng, gitu. Beda sama Abrar. Abrar Jadi, gimana? Abrar itu kalau ditanya sesuatu, Arsenal pasti menang kok, gini-gini, pasti besoknya kalah. Jadi gue udah males gitu ketemu dia. Lo harus Jadi diikutin lo akan nih. Abrar. Strategi. Lebih baik daripada kita ngomongin Abrar, yang penting pandit yang beneran aja yang lo tanya ya. Nanti akan ada Bang Bes dan juga Tulang Wesley, tapi kita lihat dulu nih, ada Bang Bes yang ngasih kita strategi-strategi runs di programnya Bang Bes, yaitu In-Depth. Silakan. Dan hari ini spesial banget karena hari ini kita akan bahas tim yang Bang Bes latih di Liga 2 Rans Cilegon FC. Dan khusus hari ini kita akan bahas dari 4 ini untuk melakukan pressing. Jadi 3 di belakang akan menutup seperti ini ketika dia melakukan pressing.
Ini yang akan kita antisipasi karena kalau misalnya Ferdinand yang dengan Beto ada di sini akan banyak crossing. Kalau misalnya Irfan yang di sini crossing juga dan atau kalau misalnya Ferdinand yang ke samping dan Bahdim di sini, Eki yang di sini ini akan menyeimbangkan, akan banyak crossing. Terus Fabio Beltrami coba menahan bola dan di sini ada Ganjar dan ada Eki. Dan di sini kita lihat 3 gelandangnya tidak melakukan transisi dan akhirnya bola berhasil di long dan Gonzalez bisa mencetak gol dengan baik. Dan ketika tidak pegang bola, pemain Rans khususnya sayap akan coba masuk ke dalam, Jujun akan masuk, si Lastori akan coba masuk supaya bisa menahan gempuran dari Suso. Yes, Indep, langsung saksikan video lengkapnya di Jebret TV channel Itu ini. tadi tutorial. Tutorial skor 4-3 Rans lawan Solo. Berarti itu masukan dari lu tuh ya? Semua masukan dari lu tuh Bang Bes ya? Jangan banyak-banyak komentarnya. Kalau Nyawa saya menang cuma lu satu, gitu Pak. ngomongnya. Yang kalah Nyawa saya Belanda. cuma satu katanya. Enggak, kalau mau yang skor 2-1 final, request di bawah, request, Request nonton, di bawah. request. Bisa gitu ya. aturannya. 1-2 yang kemarin mau dibahas sama dia. Iya dibahas tuh. Yang 4-3 dulu. Oh iya. Dan telah Wesley dan juga Bang Bes di sini yang barengan sama kita ngebahas. Gue gak tahu Bang Bes lo harusnya seneng atau sedih dengan Iya, pertandingan tadi malam gitu ya. Karena fans Barca kalah pada seneng. Nah lu sebagai fans Juve seneng apa enggak? Yang senang siapa? Fans Barca sebagian di Twitter gue lihat. Berarti ekspektasi mereka udah serendah itu sekarang. Jadi bisa cetak gol, kalah nggak apa-apa. Tapi dari permainan, tar Akhirnya kita Juve bahas dulu Inter ya, Juve Juve dulu. dulu. Iya, Inter Juve dulu. Sedih Oke. karena begitu dekat kita dengan penalti ya. Walaupun kalau penalti itu masih 50-50. Zeko. Ya enggak, bukan. Yang kan kebobolannya menit 120. Kebobolan ya di menit akhir mau Alexis adu Sanchez. penalti. Kita oke. targetnya adu penalti karena kalau kita balik ke pertandingan itu memang Inter sangat menguasai, bola mereka banyak pegang, peluang lebih banyak mereka. Ketika kita cetak gol pertama itu memang karena mereka mungkin tidak siap, terus Morata sebagai decoy, mestinya dia yang jadi target heading, malah dia yang Mengumpan. jadi wide forward, dia yang ngumpan. Sama seperti kejadian ketika lawan Roma, dia yang jadi pengumpan, akhirnya yang golin si siapa namanya, striker Weston McKennie. Terus habis itu Seri. Setelah itu memang punya Inter semua. Tapi setelah itu Juve mungkin berpikir, dengan kualitas pemain yang kita punya, masukin Dybala berharap bisa ada tambahan Perubahan, skor, ya. tapi ternyata enggak. Ya udah deh, ketika perpanjangan waktu memang targetnya emang udah adu penalti. Itu dibuktikan dengan apa? Bonucci udah siap-siap mau. Ya, tapinya Mungkin malah itu kegolan. karena itu formasinya. Kenapa? Make satu striker dulu, bukan masuk di bala Morata, karena berharap itu tadi. Adu penalti. Hah? Tapi Bang Bes ngeliatnya ini emang pertandingan layak adu penalti emang atau Ini ya, memang formasinya. Ya, Inter sebenarnya Juve itu pengen pakai Dybala, cuman Dybala itu belum 100% waktu itu. Kondisinya. Kondisinya belum 100%. Kan Kulusevski bukan di depan sejajar dong. Iya, Nah. di belakangnya sedikit. Nah, ini yang menarik dari formasi hybrid Juventus 4-4-2 ini bisa dinonton di Indep, ada pembahasannya. Ini ketika mereka lagi defend memang 4-4-2. Terus Yang ketika kalah mulu katanya tuh. Nah, ketika mereka nyerang, salah satu di antara 4 yang ini akan keluar. Dia adalah Bernardeschi yang akan masuk ke situ. Ya. Kulusevski ini perannya Chiesa biasanya. Ya, harusnya biasanya Chiesa di situ. Biasa jadi second striker. Cepat sembuh ya Kesa. Ya, Iya, ini kadang-kadang jadi bayar 4-3-3, 4-4-2, tetapi ya itulah kadang-kadang karena yang dipakai bukan pemain asli second striker. Kalau zaman dulu kan banyak tuh second striker. Kalau zaman tahun 90-an ada Del Piero, Del Piero, benar. ada ya, yang Rui Costa. bahkan Clarence Seedorf pun bisa main di posisi itu zaman dulu. Kalau sekarang maksain pemain-pemain kayak Zaniolo kalau di Roma, Chiesa di Juve, sekarang Kulusevski dipaksain. Jadi istilahnya dengan kekurangan pemain yang ada Juve ya nggak terlalu maksimal. Oke, Tulang Wesley menurut gimana? Apakah layak perpanjangan atau layak adu penalti atau emang Inter sebenarnya dari permainan udah layak juara dan abis juga gitu? Kalau penalti gue ngelihat formasinya, Ya. gua bilang, wah ini formasinya bukan formasi all out nih, dengan terlepas dari kondisi cederanya Dybala, nggak main Chiesa dengan kondisi cedera. Tapi penalti yang kemarin, yang awal itu, gue lihat itu sudah titik gitu, ini apaan sih penalti gitu? Ini kok nggak seimbang gitu permainannya. Dan benar makin kesini ya makin Berat. makin ke Inter. Makin ke Inter, berarti Iya. emang Inter harusnya emang udah juara, harusnya bisa. Tapi Juve gue gak tahu, Juve juga dengan segala macam kekurangan semalam, ngasih perlawanan yang juga... Juve Iya, dia Juve nggak bisa semental lu samain. Juve. Ini dari Italia nggak Iya. bisa mengatakan bahwa
ini 70-30 nggak ada. Nggak ada, iya. Pasti 50-50 kalau dari berdiri lagi. Sebenarnya Kalau itu- udah partai final itu biasanya tidak ada yang lebih diunggulkan, tidak ada yang Udah tim yang 50-50 ini. tuh ya? Pasti 50-50. Cuman kenyataan di lapangan, Thailand Indonesia enggak. cuman kenyataannya Inter Milan memang lebih menguasai pertandingan. Tetapi di sini kalau dalam defensive play Juventus memang luar biasa banget dengan Chiellini, dengan gelandang-gelandangnya Locatelli. Mereka menutup seakan-akan supaya Inter tuh nggak dapat clear chance yang benar-benar. Tapi gol terakhirnya Inter malah kesalahan Nah, defender. itu tadi kita bahas di ruang ganti ada sama ruang ganti. Iya. Itu apa yang membuat lini belakang Juventus di menit-menit akhir malah tidak punya konsentrasi yang Mungkin full. karena ada improvisasi dari Alexandro. Ketika ada crossing dari sisi kiri, bukannya di clearance, Overconfident. Malah overconfident. ditahan. Overconfident. Malah sama dia dikontrol, dia Iya. coba kontrol, tapi dia nggak lihat ada Darmian di situ yang Iya. melakukan press. Boleh lihat nggak formasinya lagi? Coba boleh kita Karena sambil lihat. belakang-belakang main 3 tuh. Nah, Ya, ini dia. kalau lihat si Alessandro-nya kan lebih ke dalam mainnya. Iya. Nah, bukan lagi sebagai bek kiri. Nah, kondisi ini mungkin bagi dia nggak nyaman. Masa bola ada lawan di dekat kotak penalti kok dia bola padahal nggak ke ngeh, dada. iya. Nah, bagi gua ini bukan karakter pemain main di final. Itu kipernya bukan Szczesny. Bukan tuh. Szczesny ya, kipernya bukan Szczesny. Gua Szczesny habis divaksin. bener, gua ngeliat kipernya mirip lu Bang Perin Bes. ya. Iya. Oh iya. Nanti Iya. kita ini Iya, Perin edit tadi. fotonya ntar berar. Iya bener, mirip lo bandingin deh fotonya Perin. Apa karena gua bisa upload kemarin itu? Iya. Iya. Tapi dia lebih layak, lebih bagus untuk main di final apa emang punya inian sendiri gitu, motivasi tersendiri membuktikan ke manajemen kalau dia layak gitu. Kalau dia bagus, dia nggak akan kebobolan, Om. Atau kalau Ada dia kesalahan dia juga yang kalau gue lihat yang tadi kemarin itu ada juga kesalahan dia lakukan. Jadinya- dia buat seorang kiper kalau menurut gua kurang masih agak ringkih ya, kayak lemas gitu, kayak gampang cedera kalau si Mattia Perin. Kalau dulu kan dia kan dari Genoa rambutnya panjang. Iya. Terus dia pindah ke Juve. Dipotong rambutnya kurang. Kurang. Terus habis itu dia Hilang. sempat di loan Jadi lagi, kayak balik dia- lagi, dia sekarang kayak balik lagi. Samson ya. Kurang dia Analisanya kayaknya jadi kehilangan potong rambut jadi kekuatannya. lemah dia ya. Tapi sejelek-jeleknya Nah, ini Kayak Bang dia. Bes kan. sejelek-jeleknya si Szczesny, tapi Szczesny masih yang nomor 1 kalau di Dibanding Sepakat. Perin. Italia dibanding Perin. Gue kemarin nggak merasa nyaman. Kalau misalnya skala 0 sampai 10, Perin gue kasih 6. 6 hanya nilainya. Chiellini gue kasih 7,5. Jadi kayak Perin masih terlindungi dengan back seperti Iya, Chiellini kalau ya. bukan Chiellini dan di depan itu ya apesnya ada Sandro. Sandro itu tadi Iya. clearance di akhir itu menit-menit akhir low berda tuh katanya, lost time berdarah ya. Bahkan ketika tahun lalu masih ada Buffon ya, Om, kita sebagai fans Juventus yang benar-benar nonton tuh kan, kita kadang-kadang ngerasa Buffon ini masih lebih better ketika dia main daripada Szczesny, bukan dari skill, bukan dari speed, bukan dari ini, Keberadaannya tetapi ya. keberadaannya, dia komen, dia istilahnya ngasih kepercayaan diri. Back itu kan kadang ngerasa, wah kiper gue bagus nih, Iya, gue aman. akan percaya diri keluar buat ngepres. Kadang-kadang tapi kalau kiper kayak Szczesny, di awal musim jangan salah, Juve hasil buruk juga nggak keluar dari pengaruh dari Awal Szczesny hancur. sisi- Hancur Bang. Iya. Tapi emang ada fans Juve yang nggak nonton. Bang Bes, siapa sih Bang Bes? Oh ada banyak, Siapa yang ada tahu? banyak yang mengaku-ngaku fans Juve, tahu banget Juve tapi skip nontonnya. Tapi nggak nonton. Kalau kita Kalau harus lu nonton tetap. terus. Kalau kita Senior nonton. kita itu ada Boy Noya, Juventini. Juventini? Oh oke. Tulang Wesley, gue pengen tanya gini. Berarti ini mental dari Inter Milan lagi bagus setelah menjuarai Coppa Italia ini. Setengah musim lagi Liga Italia. Apakah udah merasa percaya diri dengan Liga Italia juara juga? Atau Jangan ada pernah- janggalan-janggalan Ya, kalau lain jangan pernah melihat klasemen di paruh musim pertama sebagai acuan. sebagai patokan? Nggak ya? bisa. Tapi lihat performa mereka yang terus meningkat. Awal-awal kan orang mau selalu bandingkan Inter era Conte, Iya. terus era Inzaghi, bahkan Moratti sempat pernah ngomong kan, ini Inter era ini kok kurang percaya diri seperti halnya ketika Conte masih di situ. Nah itu kan awal-awal. Tapi kan nggak mungkin lu maksain, Filippo Inzaghi lu main seperti Conte, nggak bisa. Dia main dengan gaya Dengan dia. gayanya Simone Inzaghi. Semua pemain butuh waktu ketika ada pelatih baru, Iya. gaya bermain baru, dan pemain baru. Itu pasti adaptasi. Dan sekarang udah mulai nyaman dong dengan gayanya Simone Inzaghi banget. Ya terbukti dalam final begini. Yes. Inter Milan dia punya kelebihan dibanding kontestan Serie A lain adalah kedalaman skuad. Ya, bahkan Mourinho mengakui Om, ketika Iya. dia ngeliat benchnya Roma, terus dia ngeliat benchnya Inter, dia ngerasa jomplang banget. nyesel dia pindah. Nyesel dia kayaknya pindah ke Roma, dia pengennya ke Inter Jadi dia kayaknya. kalau Jadi di itu Inter adalah lagi. kelebihannya Inter, kenapa mereka bisa ada di atas. Bahkan pernah dia minus 7 poin daripada peringkat pertama Serie A, tetapi akhirnya sekarang dia jadi peringkat pertama. Karena apa? Yang lain kan kehabisan bensin, main di beberapa Nggak kompetisi, konsisten. nggak konsisten. Karena Inter dia beli pemain semuanya efektif, nggak ada yang failed saya rasa.
Dumfries, oke lah sekarang. Lumayan. Lumayan banget. Hakan Membantu Calhanoglu. peran Hakimi tuh wah luar biasa Mungkin loh. belum di Dumfries. level Hakimi, tapi udah oke lah. Iya, udah bisa menutup udah. Yang perannya. membelot dari sebelah warna merah juga oke banget. Hakan Hakan Calhanoglu. Calhanoglu. Terus Itu satu lagi. banget. Terus ada lagi Hawking Korea, pemain kesayangan pelatihnya. Edin Zeko Bagus juga. bagus. Edin Zeko Zeko, golnya udah 7 apa 8. Istilahnya 4 pemain yang dibeli dengan harga yang oke-oke, tapi kualitasnya luar biasa. Terus pelatihnya, dia udah nggak butuh waktu untuk beradaptasi lagi. Dia udah pernah melatih di Serie A. Terus juara 2 kali Supercoppa, ini juara Lazio yang ya, ketiga. Lazio seperti apa? Lihat di tangannya eranya Simone Inzaghi, Inzaghi ya. enak dilihat. Juve Ya. kalah 2 kali di final Supercoppa lawan Lazio di Supercoppa. Kalahnya lawan Lazio yang pemainnya ya so-so aja, Milinkovic Savic, Ya. Ciro Immobile. Luis Alberto. Sekarang dia dikasih pemain yang seperti ini, pasti dia bisa ngasih lebih dan gue percaya Harusnya. dan Inter harusnya bisa finish di nomor 1. Di nomor 1 berarti Simone Inzaghi punya satu khasnya dia yang bisa membawa dan cepat beradaptasi dengan tim baru dan pemain baru ya. Bang Wesley. juga ada kelebihannya satu, gue lupa Om Wesley. Formasi Lazio sama Inter sama. Saat ini 3 back. Inter yang Tiga sekarang back. dengan Lazio pada saat Sama, Simone Inzaghi. sama. Berarti itu dia punya sistem yang pakem. Sama. Jarang-jarang pelatih Italia. Conte kan Conte juga sama, mainkan 3-5-2. belakang juga. Yang bikin beda, tadi Om Wesley udah bilang, banyak pergerakan sekarang di Inter, banyak lari. Kalau di bahasa pelatih itu namanya counter movement. Jadi istilahnya, contohnya Barella yang jadi striker, Zeko yang turun ke belakang. Ya. Saling tukar posisi. Buat apa? Supaya back lawan tuh kayak, wah gue ikut nggak nih sama si Yang Zeko mana nih? yang bergerak Yang masuk mana dia? nih? Ya kan akhirnya itu. Berarti filosofinya Simone Inzaghi ini jelas ya, dimanapun Mirip-mirip, dia bagus ngelatih sampai dia. saat ini works, terbukti, tinggal membuktikan ke fans bisa nggak Liga Italianya juara juga? Juga harus membuktikan di Eropa, lawannya Liverpool loh. Nah, iya Bisa nggak benar. jadi di Italia? Ujiannya Iya. nggak bisa satu musim kita ngukur dengan semua gitu. Harus ada prioritas. Prioritas saat ini apa? Lu benar-benar mau habis-habisan di Liga Champion. Nanti keteteran di Serie A. Di Serie A. Dengan kondisi ini pandemi loh. Lu Ya. dengan kondisi kedalaman squad, oke ke dalam squad. Tapi sedalam apa squad untuk main di kompetisi Berarti lebih seperti baik ini? Inter gini ya, dapat Coppa Italia dan mengamankan Liga Italia, misalkan melepas Liga Champions Nggak dibanding lepas. ya maksudnya lebih memprioritaskan Iya. lah. Dibanding Mainlah Juve gitu yang loh babak tadinya. belur di semuanya ya Bang Bes. Iya betul. Jangan salah. Yang juara grup siapa kemarin? Iya. Iya, kan? Juve juara grup. Iya. Juve makanya ketemu dapat siapa di 16 besar Atletico? Siapa? Villarreal. Via, oh iya. Kalau sampai kalah juga Bisa lah lengkap. itu. Kan udah pernah kalah lawan Lyon, lawan Tapi Porto, lawan ini Villarreal, Villarreal. lawan Ingat ya, Ajax. Ya kan aneh-aneh. Januari belum berakhir loh. Iya benar. Pintu transfer itu terbuka. Dibuka, tinggal Nah, pergerakannya gimana kalau nih? Morata cabut, Gosipnya kan akan cabut ke Barcelona. Ada Dia- 2 rumor yang bakal pindah, Morata sama Arthur. Which Oh, is Arthur. pemain yang ini sebenarnya bisa ada potensi buat jadi pemain inti. Tapi Juve nggak akan ngelepas 2 orang ini kalau nggak ada penggantinya. Terlalu beresiko kalau dilepas, terus belum ada pengganti. Kalau Moiskin Chiesa belum- akan cedera. Iya si ya Chiesa kan? cedera. Di tengah aja lu nomor 9 aja lu udah susah dapetin pemain kan. Iya. Mungkin lu minjem pemain. Berarti harus pinjam atau beli pemain dulu di Januari ini baru bisa ngelepas 2 pemain itu ya untuk Juventus ya. Baru itu. Dan Juventus permasalahan musim ini ya mengganti Cristiano Ronaldo dengan Moiskin. Iya. Moiskin pemain cadangan PSG, Om. Iya, si selevel tuh. Karena Ya, kita nggak mirip-mirip ngomong lah. skill Ekspektasinya Ronaldo. tinggi. Kenapa Pak? Itulah Nggak pasti ngomong skill Ronaldo, tapi ngomong keberadaan dia itu membuat untuk tim. teman-teman yang lain percaya. Percaya diri, Percaya diri. benar. Terus effort dia untuk latihan itu kan orang malu. Aduh ada Ronaldo datang duluan, Iya, pulang benar. belakangan gitu kan. Attitude itunya tuh yang mahal. Orang jadi berubah. Betul. Coba kalau bawa ke misalkan ke siapa Aubameyang atau apa mungkin iya Nggak di, Aubameyang. iya, ada Attitude gitu. dan profesionalisme. Iya. Makanya pemain- Kan lagi ramai kemarin ada podcast ya. Iya, kan? benar. Beberapa kelemahan, salah satunya adalah itu. Itu tadi. makanya kalau pemain Rans tuh agak takut Bang Bes sudah datang. Wih, Bang Bes Iya, sudah iya, iya. datang nih. Gua asisten pelatih udah datang. Sengaja pakai ungu. Iya, tapi mana kan? baju kita nih belum dikasih. Belum. Waktu itu kita siaran bareng juga Tulang ya? Hah? Tulang sama Tulang kan siaran sama Iya. Bang Bes kalau sampai lolos Liga 1. Tunggu aja janjinya 2 kali Iya, janji gitu. Oke, kita bergeser dari Juventus dan juga Inter Milan kita ke El Clasico yang paling menarik yang tadi gue bilang ada beberapa fans di sosial media merasa terpuas dengan penampilan dari Barcelona walaupun hasilnya kalah. Ini gue nggak tahu kayak tadi Bang Bes bilang di awal, apakah ekspektasinya terkerendahan terhadap Barcelona jadi dengan hasil kalah pun tetap happy atau gimana Bang Bes? Lo Mestinya ngeliatnya? sekarang fans Barcelona tuh harus happy karena faktanya adalah Luke De Jong
golnya lebih banyak dari Messi dan Cristiano Ronaldo. Ya tapi bola mantu Luke de Jong. Tahun 2022. Oh iya benar. Tahun 2022 Di Januari golnya dia ini. paling banyak. 3 gol dibanding Ronaldo atau belum. Messi dikombinasikan. Wah iya. 0 tambah 0 berapa ya kan? Luke de Jong. Luke de Jong. Kau kasihan lo komparasinya begitu. Lupakan Messi. Coba nih, ini Lupakan Messi. Ya. Ini Barcelona Betul. dengan 2 gol penampilan. Kan orang langsung ingat kemarin El Clasico di Liga kan. Astaga, kan nggak melawan. Iya sih. Walaupun skor tipis. Skor tipis tapi permainannya Ya. gua sebagai orang yang misalnya menggemari Barcelona, malu gua lihat. Ini bukan El Clasico. Ini ibarat Madrid lawan Getafe. Ini Barcelona loh, nggak begini standar main lo. Nah, permainan kemarin ya oke lah gua bilang. DNA-nya udah balik. Ya oke lah ini cuman apa namanya laga Menurut saya ini eksebisi. kecil-kecil lah Eksebisi ya, nih. gitu. Nggak, Ya, karena ya, ya. dimainkannya juga nggak di Spanyol, mainkannya di Arab Saudi sana. Ya, dan di Arab tuh kalau Madrid bagus main di Arab. Iya ya biasa gitu karena sponsor Iya, akan banyak. Mas. Jangan lupa juga, tadi kan kita udah bahas tuh, traveling, kita check in, check out di hotel, capek. Capek Mereka ya. pasti kecapean, mereka pasti nggak maksimal. Bukan hanya Madrid, Barcelona pun mungkin nggak mengeluarkan tapi kemampuan analisa lu maksimal. Sama-sama capek, sama-sama belum perjalanan. Tapi yang orang Lebih lihat siap. mungkin tadi kenapa orang Barcelona senang ada perubahan dari gaya Sisi main. permainan. Iya, Itu ada yang perubahan bikin itu. puas. Dan harapan itu kan harus terlihatkan di lapangan. Ya. Skor oke, tipis-tipis, tapi nggak malu lagi loh. Lawan Betul, Madrid. betul, Lah betul. kemarin-kemarin kita El Clasico malu loh, kayak gini mainnya. Luke de Jong tetap lebih bagus ya di tahun ini Luke ya. de Jong. Coba tolong manajemen Rans nih analisa asisten pelatihnya Nggak, nih. si Ronald Koeman pernah bilang, kalau Apa? misalnya ada crossing yang bagus ke Luke de Jong, dia itu lebih bagus dari Neymar. Sekarang gini, Nah, Pak, kalau wah lebih bagus dari Neymar. Bentar, Iya, kalau dia dapat udah crossing. nggak ada kiper waktu itu. Neymar Masih kapan nih? gol. Kalau nggak ada, Neymar lagi nggak main. intinya Ronald Koeman bilang, buat sebagai target man, Luke de Jong ini Masa better tulang dari Westi emang Neymar. setuju? Nah. Masa Luke de Jong lebih bagus dari ini Neymar? yang bilang bukan Bang Bes, tapi yang bilang adalah Ronald Ya, Koeman. dengan Kalau lu- ada crossing, Gini, kalau ada Bang Bes, crossing. dengan Neymar lu kan jarang dengan lu di-crossing. membahas ini lagi berarti lu ngomong- setuju. Yang ngomong siapa? Negara mana? Iya. Kayak gitu loh. Kalau itu kan, kalau gue memuji pelatih gue, wajar dong. Iya, setuju. Pemain gue puji supaya terangkat, wajar dong. Wajar. Kalau orang lain muji dulu De Jong lebih bagus dari Neymar, Kalau terima crossing, dia, jangan dia salah. minum bukan- apa semalam? Dipengaruhi mungkin Dari apa-apa segi pun. crossing. Lah, nggak, Dari tadi segi- Bang Mas mau crossingnya bagaimana juga tetap nggak setuju gue. Oke, Neymar, Neymar tuh kalau jago. Neymar, Messi, lu oke orang bilang nggak bagus crossing, terima crossing, oke lah. Tapi kan itu bukan patokan untuk mengatakan bahwa, come on lah, lu Luke de Jong masa lebih bagus dari Neymar. Ya, Itu mungkin kayaknya lah. waktu itu si Ronald Koeman mengatakan itu ketika Mabok. dia beli Luke de Jong Buat buat main- menghibur. Bang Bes, bentar. Menghibur. Lu nih tadi Liga 1 belum ada kepastian lu. Jadi apa gimana sih Bang Bes? Ini kan lagi ganti-ganti pemain. Ini kan tadi lu analisa Bang Bes tumpen di hari ini. Enggak lah. Iya nggak Pak? Tulang Wesley. Enggak lah, nggak bisa lah. Iya. Itu bukan gue yang bilang, Komparasi. yang bilang Ronald Koeman. Iya dengan lu bilang lagi berarti lu mengamini dong. Karena Tapi- lu tapi pakai somehow- quotation itu di Iya. sini berarti seolah-olah Lu bagi lu mengiyakan. iya, lu Nah, iya. tapi somehow memang seperti itu adanya karena Masa? ketika ada crossing memang better. Dan tadi malam kalau kita lihat pertandingannya, ya Luke de Jong salah satu orang yang bikin pusing Nacho sama Militao ya. Pusingnya Sulit. karena bola mantul. Aduh. Karena ada crossing, karena pergerakan tanpa bolanya, istilahnya mempersulit lah. Kalau striker yang lain masuk, Depay masuk, nggak ada kontribusi tadi malam, kurang. Terus Dani Alves, oke memang 10 tahun, 8 tahun yang lalu luar biasa, tapi tadi malam ada tiki taka juga. Tapi yang tiki taka Benzema, Vinicius, Iya, yang dari tiki sebelah. taka dilewatin Nah, terus. berarti itulah. Dilewatin Kan terus. kita udah pernah ngomong, Iya. era tiki taka ngomong Barcelona selesai, pemainnya beda, pelatihnya beda, meskipun otak tiki taka di lapangan sekarang ada di pelatih. Tapi kan yang memainkan tiki taka siapa beda. Pemainnya ya beda. Kalau lu lihat di depan Benzema, Ansu Fati, itu ya itulah main cepat-cepat. Di belakang usianya di tengah usia Barcelona itu bukan usia muda, main tiki taka berat. Lu cek Oke. deh berapa Dani Alves usianya berapa, Busquets berapa, ya kan? Oke. Pique berapa? Tulang Wesley berarti gini, gue pengen tanya tentang konsistensi berarti sekarang. Dengan permainannya Barcelona yang sudah mulai ya, semalam tuh udah mulai bikin seneng banyak fansnya, walaupun kalah gitu. Konsistensinya menurut lo peluangnya besar atau masih belum bisa konsisten nih secara permainan Barcelona ke depannya? Dari analisa lo gimana ngelihat permainan beberapa pertandingan terakhir dari Barcelona? Ini ya, Ansu Fati main dari bangku cadangan. Ya. Begitu dia masuk,
terasa beda kan. Kepercayaan diri di depan juga berbeda. Nah kalau kita mengukur itu dengan kondisi semuanya fit, gue sepakat mengamini yang lu ngomongin dia bahwa ada prospek melihat Barcelona lebih bagus daripada di awal musim. Awal musim nggak ngerti yang mau main siapa, cedera melulu, konflik melulu. Nah sekarang kondisi udah lebih stabil kan. Waktu awal gue ingat banget ada coach di sini, gue bilang Barcelona butuh Xavi. Coach bilang waktu itu Xavi bukan membela yang dia mendukung presiden satu lagi waktu pencalonan. Iya, tapi butuh Xavi untuk menyeimbangkan situasi ini, menetralkan situasi. Kenapa? Ini ikon, ini mantan pemain. Tetap akan dipandang ya. Iya, dan nggak ada cerita buruk mengenai Xavi kan? Iya benar. Ada nggak cerita buruk ketika dia masih di Barcelona? Nah Hampir dia datang, ada. semua orang tunduk. Ini juara Eropa, juara dunia, juara Liga Champions, juara secara La attitude Liga. juga sangat baik seorang Nah Xavi. itu yang dihadirkan. Oke, satu masalah selesai. Semua tim bisa bergabung lagi, nggak pecah, nggak ada lagi kubu-kubuan. Tinggal kondisi pemain, udah pulih belum? Satu. Kalau sudah pulih semua sesuai dengan materi yang mereka punya, terlepas ada yang out nanti bulan Januari ini, gue yakin ini akan membaik. Akan membaik, grafiknya terus meningkat gitu ya. Iya. Dengan mungkin dipulangkannya misalkan Coutinho udah dilepas gitu. Jadi nggak ada lagi pemain yang nggak masuk skemanya Xavi. Atau siapa lagi yang akan didatangkan, Ferran Torres kemarin. Atau targetnya lagi ada Morata gitu. Sekarang kan targetnya pinjaman banyak ya. Pinjaman yang mau banyak dulu karena dipinjamin belum gitu. punya duit. Kita lihat juga Coutinho kan dikeluarkan karena mungkin di gelandang udah penuh nih, Iya. udah banyak. Dan Tapi masalah regulasi gajinya juga gaji juga, tapi juga di depan permasalahan Barcelona sama Juventus kurang lebih sama, susah untuk cetak gol. Makanya yang didatangkan bukan gelandang, bukan back, Striker. tapi striker Ferran Torres. Walaupun tadi malam Makanya minta Morata juga kan. Iya, minta Morata juga untuk Tapi target walaupun man. tadi malam ya debutnya Ferran Torres Dapat kartu kuning mungkin kalau dia bisa milih dia bakal pilih lawan yang lebih gampang, Lawan LC langsung atau melawan. Levante ya kan. Untuk Kalau lawannya debut. Madrid langsung ya kan. Untuk debut. Iya, untuk debut langsung Untuk debut. standarnya terlalu tinggi dan akhirnya Tapi nggak. perhatian orang langsung lihat. Iya. Tapi justru Bener dong, yang jangan dia ada jadi lebih bagus dari hidup permainan. Jangan menaruh tantangannya kerendahan, Iya. Des. Taruh tantangannya ketinggian. Malah ditaruh- Lawan Madrid gue mau mencuat. Langsung. Nah, bersinar gak bersinar itu ya belakangan. Iya, main mungkin dulu ini aja. strategi Xavi juga memasukkan Ferran Torres dulu kan. Tapi babak kedua lebih hidup Barcelona ketika ada Ansu Fati tadi Om Wesley udah bilang dan ada Pedri yang ya. udah lama banget nggak main. Akhirnya main Akhirnya lagi. main. Terlalu banyak main musim lalu, musim ini banyak cedera. Jadi kecapean. Jadi Tapi ada terasa beda kan? terasa beda. Begitu Ansu Fati main, Lebih- Pedri main di dalam daerah pertahanan Madrid ada perubahan. Ya. Kita tahu kan di Barcelona banyak pemain-pemain muda yang mungkin fans Barcelona juga nggak tahu ya kan, Nico, Ya, ya iya, kan, iya, iya. segala macam. Tapi Pedri ini kan udah bukan pemain baru, pemain lama. Istilahnya dia yang bisa jadi pembeda tadi malam dan memang terbukti kalau misalnya dia fit, dia Dembele, Ansu Fati ini bisa jadi kunci buat istilahnya masuk 4 besar. Masa nggak masuk sih? Harusnya 4 besar masuk ya. Tapi gue pengen bahas sisi Real Madridnya. Ancelotti sudah menemukan formulanya. Sepertinya dengan Real Madrid yang sekarang. Pemain-pemain yang punya percaya diri yang lebih. Benzema memimpin tim dengan sangat baik gitu. Tolong sih lihatnya gimana. Udah sebegitu siapnya kah semua pemain? Kan awal Vinicius Junior sempat mendapatkan kritikan juga di awal musim tahun lalu. Di sini udah mulai nyaman mainnya. Dari Ancelotti-nya udah bisa menemukan formulanya berarti ya? Pertama pelatih senior, ya. Kemudian tim nggak banyak perubahan, nggak Iya. banyak ganti. Iya. Gaya bermain bisa ngikut lah ya. Benzema berkali-kali gue bilang Benzema yang saat ini gue mengingat Benzema yang ada di Lyon itu berapa tahun lalu dengan kondisi kebugaran tubuhnya. Lalu dia mengangkat Vini Junior lebih matang. Yang kita khawatirkan adalah kalau Mbappe datang. Saat kalau emang terjadi skenario Kalau itu ya. mau nggak mau kan kebintangan Vini akan terganggu dengan kehadiran Mbappe karena Mbappe juga butuh diangkat oleh Benzema. Kehadiran Iya. Benzema di timnas Prancis kan untuk menenangkan Mbappe, makanya dipanggil lagi. Sempet ada ribut kan Mbappe sama Giroud lah diisukan nggak Nggak dipasing. iya nggak dipasing lah, ada ribut itu, makanya sosok Benzema sangat penting untuk Karena kalau melihat ya, tiba-tiba ada 3 raja di tengah kan. 3 raja ini kalau dipikir Mbappe nggak pas buang-buang peluang doang, kagak dikasih juga kan. yes tetap Benzema yang dicari. Mau 3 depan siapa? 3 raja ini kuncinya Iya, Madrid. kuncinya Casemiro, Luka Modric, dan Toni Kroos. Toni Kroos. Kesamaan Real Madrid dan Inter Milan ada saya lihat. Apa? Karena mereka mengambil pelatih yang tidak perlu beradaptasi lagi. Ya, sama-sama musim ini diawali dengan pelatih baru.
Kita tahu Ancelotti bukan pelatih Baru untuk Real Madrid. baru untuk Real Madrid. Pernah. Dia yang menangin Decima kan dia yang menangin Decima dan itu adalah salah satu pencapaian yang paling sulit dilakukan oleh Real Madrid setelah dominasi Barcelona, terus tahun 2003-2004 gagal terus di semifinal dengan Galacticos. Ya, sempat Inggris masuk lah. Sempat Inggris Ya. masuk Di sedikit. posisi Raja Eropa. Tapi akhirnya Ancelotti balik lagi dan Ancelotti tahu apa sih kualitas Real Madrid. Dia tahu kualitasnya adalah di lini tengah dan pertahanan yang kuat. Itu yang coba dibuktikan lagi dan tadi malam gol ketiganya benar-benar Bagus banget. Itu Madrid banget tuh. Itu masterclass banget. Yeah. Itu nggak tahu Barcelona yang jelek apa Madridnya yang bagus, tapi memang pergerakannya cepat banget. Yeah. Saking cepatnya Barcelona pemainnya nggak bereaksi. Iya, Seakan-akan ikhlas aja gitu. Iya, benar, itu harus diakui. Itu Madrid banget di eranya Guti, ada Raul Gonzalez pada saat itu. Kalau lu masih nonton Guti ya, Fernando Raul, Morientes. Dondo, Morientes. Morientes, ya itu. Luis Milla juga Itu dulu. saat itu tuh gitu tuh. Luis Milla jadi Bang Bes. Tahun apa ya? Jadi nggak? Ntar gua video call. Iya. Bang Bes sih yang ini mancing duluan. Isu-isu yang menurut gua kasihan loh masyarakat loh. Jujur gua 2 jam bisa bahas ini. Nanti kita bahas di channel Bang Wesley aja. Enggak, kalau kita bahas yang Luis Milla tadi, dia pernah main di Madrid dan pernah main di Barcelona juga, ya itu. Makanya Ya udah. nyerempet Lu dikit. Tapi nyebut gini. Luis Milla maksudnya supaya main lagi gitu. Enggak, dua pemain yang pernah main di 2 tim. Benar. Itu aja. Tapi Luis gini. Enrique juga bisa. Kenapa lu Luis Milla? Tapi gini deh, Karena terlanjur Luis Bang. Enrique nggak mungkin ke Indonesia. Iya benar. Apa sih sih? Pelatih Spanyol Iya kan. benar. Karena terlanjur Tulang Messi udah ngebahas ya, Bang Bes sudah ya udah sekalian aja. Ozil. Waduh. Bahas dikit dong, Ozil. Ozil ini kan DPI loh. Ozil masih adalah pemain Fenerbahce. salah satu legend di Real Madrid ya dan salah satu pemain klasik nomor 10 juga. Yang gagal di Arsenal. Yang gagal di Arsenal, yang sampai ada fotonya Legend pakai buat payung. Arsenal katanya. Hah? Legend buat Arsenal katanya. Serius? Katanya. Yang Gua- bilang Ada fans. Gue kalau mungkin ngejelasin ke pemain atau ke anak-anak di SSB gue ketika formasi pakai second striker, gue akan salah satu referensi gue nomor 10 Ozil. adalah Mesut Ozil. Berarti pas di belakang Christian Gonzalez. Ozil di mana nih? Bukan Ozil di mana? Ozil. Nggak, Ozil Madrid, Ozil Arsenal yang lu lihat. Madrid bagus, main di Madrid. Ozil Madrid di Arsenal bagus dong. Ozil Madrid bagus di awal-awal. Pertama kali datang. Tuh fansnya pada Iya, teriak gue tuh. di belakang tuh. Bang Messi nggak setujunya kenapa Ozil nggak bagus nih? Kenapa Madrid melepas Ozil? Karena dia udah Karena dia bermain dengan skenario dia sendiri, bukan skenario pelatih. Kenapa dia main dengan skenario sendiri? Karena adalah pemain nomor 10. Kalau zaman dulu namanya itu Fantasista. berarti bebas ngapain aja. Gini, Nah, lu kasih tahu. pemahaman. Kalau apakah Ozil masuk kepada skema pemain yang mencermati situasi? Mungkin aja iya. Masuk nggak? Kalau gue pelatihnya Masuk. free roll dia, free roll. Gue masuk nggak? Itu Masuk pertanyaannya, apa nggak jangan ada yang kemana-mana. mengamati? Masuk nggak kepada kelompok pemain yang Arafi mencermati nonton episode ini seluruh ya. situasi? Masuk nggak? Bang Mes lagi pusing. Mencermati situasi. Iya harusnya masuk dong. Harusnya masuk, harusnya. Masuk nggak dia kalau pemain yang menciptakan situasi? Oh itu sangat masuk. Masuk dia harus dong. menciptakan. Itulah bedanya Maradona nomor 10 sama Ozil nomor 10. Ozil kan memberikan end passing yang mematikan. Pada saat tertentu, bukan sepanjang karirnya. Lu melihat nomor 10, Zidane, Michel Ya, Platini, ya. ya, itu pemain yang menciptakan situasi untuk membantu timnya. Francesco Totti, Pak. Del Piero setipenya Ya. sama Ozil berarti tipe 10 siapa? 10 Coutinho, 10 siapa? Berarti kalau Ozil depan- lebih ke arah second striker. Kalau Del Piero 2 striker. Ozil era Madrid baru datang di Madrid itu Ozil. Ozil yang dari Jerman ya, dari Piala Dunia tuh ya. itu Ozil. Itu Ozil. Kalau Iya, Ozil iya. yang kemudian kita bahas karena ini Ozil yang menurut gue mengecewakan banyak orang. Kenapa Arsenal lepas? Terus sekarang di Turki Jarang main juga. Ya. masalah. Kenapa? Dia punya skenario sendiri, dia punya Makanya- programnya sendiri. makanya pas lu mau atau- ambil pemain seperti ini? Nah, nggak tahu. Oh, diambil Bang Bes. Kita tanya bosnya aja Jangan nih. tanya gua. Nih, Bang Bes lihat bos lu ya. Oh, iya, Nih, iya, iya. silakan. Kita denger jawabannya. Gimana Ozil? Apakah Rans akan mengambil Ozil? Ini big bossnya. Ibu tahu aja ya kalau lagi record. Ya, kalau kalah itu ya berarti saya lagi kurang mandi junub. Tapi Luis Milla katanya juga. Tapi bener Bu, kalau Liga 1 main nanti teman-teman selebritis mau pada nonton. Di bench. Bukan di bench, di VIP. Lu nonton dong. Ih, jangan kan nonton. Gue dikasih tugas bos di siaran. Oh iya, di siaran nyari duit ya.
Bang Mes katanya mahal. Tapi habis juara ya, sponsor dan lain-lain mudah-mudahan bisa ya. Coutinho potong gaji, sekarang di Aston Villa gaji 1,4 miliar per minggu. Wow. Sekelas Coutinho. Ya, Ozil bisa dibayar pakai daun nggak? Tapi nanti kita tunggulah datang atau enggak. Tapi ini bukan cerita baru. Dulu ada klub juga yang mengatakan mau mendatangkan Pablo Aimar. Naiklah berita itu. Yang di sana ketawa-ketawa. Ya. Tapi akhirnya Pablo Aimar main di mana? Di mana? GDT. Oh, Malaysia. Iya, ntar kan itu Mario Kempes dulu kan pernah ke Indonesia, Bang. 5 tahun lalu, mantan-mantan pemain yang senior di Inggris kan mainnya banyak di India. Ya. Sebelumnya main di Matrazi. Cina. Ya, Matrazi, Cina, termasuk India, Matrazi. ya Yang baru di Cina baru kena komplain kan, kekinian. gajinya nggak dibayar-bayar. Betul. Baru ke sekarang ke Amerika ya, banyaknya. Oke. Standar mereka main bola, rumputnya bagaimana, kamar gantinya ada standarnya. Dia selalu mau masuk mana nih? Kita bisa nggak kita standar mereka untuk Ya ruang gantinya Ozil langsung di Andara. Ya nggak Bang Bes. Oke, tapi udah kita tinggalkan nanti gimana nantilah dibahas lebih dalam di Depdagri mungkin ya Bang Bes ya. Dengan pembeliannya Ozil dan lain-lain. Tapi gue pengen bahas sedikit tentang Piala Afrika yang lagi berlangsung. Kemarin ada kejadian yang sangat gue nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi, kualitas dari kompetisinya kah atau gimana. Wasit memberhentikan permainan di menit 85. Di restart sama mereka. Main lagi, menit 89 dihabisin, belum 90 menit. terus dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Orang dari kamar ganti disuruh udah harum-harum, parfum udah kecewa. Coba tolong kasih lu Gua nggak ngerti. sebuah Ini- kompetisi ini gimana? Ini parah banget sih. Kalau Iya. Wasit bukan wasit yang kacang-kacangan. Wasit Piala Dunia loh ini. Dan ini 2018. license FIFA, harus license FIFA. standar Iya. FIFA. Tapi yang gua takutin adalah saat ini dia ini kehilangan konsentrasi udah. Gara-gara apa? Menurut tulang Wesley apa Afrika itu penyebabnya? kan penuh dengan Didukunin. tekanan, gua nggak tahu. Penuh dengan tekanan dan macam-macam lah gitu ya. Dengan kualitas seperti wasit ini, dengan tidak melihat jam, Iya. tidak membantu memberikan pertandingan ini menit tambahan karena pasti ada cedera, pasti ada apa gitu kan. Kalau nggak salah 4 sampai 6 menit masih bisa loh. Masih karena menit 89 udah dihabisin dan Iya, tambahan ada- waktunya belum dihitung. Tambahan waktu nggak ada. Ya ini gue bilang ini ada kendala sama konsentrasi wasit. Pasti ada sesuatu di balik teknis. Ini faktor non Di balik teknis. teknis ya, berarti bukan teknis. Kalau teknis kan jamnya rusak gitu. Nggak Jadi mungkin jamnya rusak. karena dia pakai ini juga Iya, dikasih pasti tahu ada sama yang ngasih ofisial tahu. wasit yang lain. Ya. Dan sebelum tanding kan semua mencocokin. Kan ada asistennya juga. Iya sih. Bang Mes, lo ngeliatnya gimana? Ini adalah Ini wasit politik yang nih? jadi wasit di Piala Dunia dan ini bukan 2018 2 kali ini. Iya, dan udah. ini bukan istilahnya bukan kompetisi pertamanya dia. Untuk Dan- menangani kompetisi besar gitu Yes, ya. dan dia juga bukan istilahnya bukan orang yang inexperience. Ini lebih ke arah faktor non teknis gue lihatnya karena mungkin dia kalau bikin kesalahan satu masih oke wajar. Tapi dia pakai 2 kali dia bikin kesalahan dan gue yakin setelah ini pasti buntutnya panjang nih. Panjang. Bisa Panjang. nggak main lagi. Dan ini yang rusak adalah reputasi kompetisi itu sendiri. Piala Afrikanya. Di mana di sana waktu itu kan gue pernah kuliah tuh di Prancis dan teman-teman gue banyak orang Afrika Di dari mana Mali. itu, kotanya di mana? Lyon, Lyon. kota Lyon. Oh, iya, udah. Teman gue ada banyak dari Ketemu Mali. Benzema nggak di situ? Ketemu, ada fotonya tuh. Ada, iya. Pokoknya teman gue dari Mali, Pantai Gading. Buat mereka ini tuh Piala Dunianya, Om. Betul. Buat mereka ini tuh Piala adalah Afrika ini ya. Piala Afrika Lebih ini adalah bergengsi. kompetisi sangat bergengsi. Untuk teman-teman orang-orang di Afrika itu karena sama kayak kita lah mungkin ya dengan AFF sangat penting kita nonton euforia tinggi. Karena mungkin Kalau ketika ini diakui FIFA, AFF enggak. Nah, Maksudnya kalau- pride kita kan kita levelnya ada di situ. Kalau Afrika mungkin untuk bersaing ke Piala Dunia terlalu Yes, jauh, makanya Piala kalau Afrika mereka ini. Ajang buat jualan kan ke klub Eropa. Oh jelas, Ya, benar. jangan buat jualan. Seorang Sadio Mane aja yang begitu penting banget di Liverpool. Mau nggak mau Liverpool harus ngelepas. Iya. Ya, mau salah. Ya nggak penting bisa lah banget. kan nasional negara Iya, juga yang dipanggil negara. Dia pengen kecuali lu menang. pura-pura sakit dan kejadian banyak kan di Inggris yang pura-pura sakit. Oh iya. Supaya nggak terbang. Oh. Mereka Gini loh. ada contohnya tuh Aubameyang. Harusnya mereka Oh, itu bukan pergi tempat jauh-jauh terbang hari ya, loh. ke Covid. Gabon. Ada karantina. Kan harus karantina juga Iya. terbang. Nggak masa terbang mepet-mepet amat, berarti nggak ada waktu dia karantina langsung tanding. Ya mutunya dikorbankan kalau menurut gua. Harusnya kan ini pertengahan musim ya. Cuma karena pertengahan musim ada perubahan Piala Dunia main di akhir musim, Desember nggak mungkin Piala Afrika di pertengah-tengah. Ngamuk nanti Piala Dunia ini. Iya, terlalu cepat Makanya jaraknya. Piala Afrika yang tadinya diprogramkan untuk mulai pindah Di Juni-Juli lagi. Juni-Juli bersaing dengan Piala Eropa dimajukan lagi kembali ke Ke asalnya. asalnya yang sangat mengganggu
program Kompetisi. kompetisi di Eropa. Ya, Kalau kita kan taunya Piala Asia nih Om. Piala Asia kan biasanya summer tuh. Yang juara juga itu-itu aja biasanya. Jepang, Korea, Ya, Australia dan kawan-kawan. Nah, untuk Piala Afrika ini sendiri, memang kelebihannya adalah mereka sering mainnya di bulan Januari, Februari. Betul, betul. Dan Kan supaya nggak panas. dan Panas dia ya. dan daya tariknya memang luar biasa. Tadi Om Isu udah bilang buat jualan itu. Dan banyak dari pemain-pemain Afrika ini bukan pemain dari liga lokal. Banyak dari mereka lahir di Prancis, lahir di Belgia, Diambil main di dulu liga sana, liga ini diambil ke sini buat ngasih tunjuk kualitas mereka. Karena- Ingat nggak Om dulu Mesir? Berkali-kali juara Piala Afrika terus-terusan, tapi nggak pernah main Piala Dunia. Iya. Ketika kualifikasi kalah. Standar kompetisinya kan beda. Udah beda benar. Nah itu yang gue ingat waktu ketemu sama pengurus Federasi Jepang, mereka tuh sangat berharap level kompetisi di Asia Tenggara itu naik supaya apa? Level kompetisi di Asia juga Ikut ikut naik. naik. Jadi makanya mereka tuh menawarkan bantuan waktu itu ke Indonesia, ke negara-negara Asia Tenggara, mau nggak kita bantu supaya apa? Liganya Level, ya, jadi kompetisi Piala Asia pun naik, nggak naik. itu melulu. Dan jadi lebih dipandang sama pencari kemudian bakat ketika Eropa dan Piala lain-lain. Asia sudah naik kompetisinya, wakil Asia di Piala Dunia juga bisa berkompetisi Lebih sama Eropa. iya, Nah itu yang digerakkan oleh Sekarang kita negara lihat Jepang. dong. Ya coba kita Ketika- lihat nih foto Bang Bes dulu sama Benzema nih. Oh, Woi. iya. Ini Bang Bes. Ya. Sebentar. Nih lu Bang Bes, umur berapa Bang Bes? Ini main film taksi itu bukan? Iya benar. semester 1 kuliah, semester 1. Gokil, Bang Bes. Lebih tinggi Bang Bes daripada Benzema, tinggi badan. Oh iya. Iya, di foto Oh di itu foto, tadi. mantep Lu juga pakai Bang Bes. jingklik. Gila makanya Rens Ya, jadi ya, lu ya, asisten ya, pelatih ya. Bang Bes. The best. Benzema berapa tahun lagi free transfer nih? Bisa. Wah, asisten pelatihnya udah ngomong. Oke, tapi kita lihat lah nanti bagaimana Piala Afrika, siapa juaranya dan lain-lain. Tapi di sisi lain gue sih senang Mesir kalah kemarin ya. Kalau kalah kan berarti nggak lolos, salah makin cepat pulang ke Banyak Liverpool. orang berharap gitu. Negara Senegal, Iya, Mesir. biar udah pada nggak usah- balik. nggak usah lolos ke fase grup. Iya, biar pada baliknya pemain-pemainnya. Fans-fans Milan juga Casey biar Iya. cepat pulang. Ada apa Kasihan kita? Piala Afrika ini karena Piala Dunianya mundur, Ya. pindah tahun. bulan kan, Berarti kan harusnya pertengahan. Berarti tahun. Piala Afrika tuh panjang lagi nanti baliknya bisa Juni-Juli lagi di tahun yang berikutnya baru ya. Rencananya begitu. Rencananya ya. Nah, nanti Dan di Piala Piala- AFF setelah Piala Dunia. Dan di Piala Oh iya. Dunia. Ini isu. Isu. Baru gue dapat infonya. Oh. Setelah oke. Oh, breaking news. Breaking Setelah news. Piala Dunia, Piala AFF. Mau Yes. tahun nyampe ke 2023 lagi. Tapi kita ke Inggris deh sekarang. Tadi udah dari Piala Afrika, kita ke Inggris dari hasil Carabao Cup semalam. 3 kali peluang dari Hotspur karena VAR. Ada yang jadi gol, offside dan lain-lain. Pupus harapan Hotspur untuk lolos. Chelsea yang lolos ke final. Ini ngeliatnya gimana? Ada perkembangan permainan dari Hotspur? Tuh, Dan, Mas nih? dari yang pertama, gue ngelihat Harry Kane. Ya. Yang kedua, gue kan orang yang masih kontrak sama VAR ya. Ya. Karena penggunaannya manusiawi. Gitu. Dan drama-dramanya jadi hilang. Di leg kedua, kasihan lagi. Sorotan gue Harry Kane lagi. Apes lagi nih kawan. gitu. Apes ya? Karena kehilangan momentum kan setelah dia Euro, kehilangan momentum kan. Iya. Pindah enggak ke City. Kemudian kita lihat performa turun tuh. Kasihan banget Son kan harus ngangkat tim. Iya. Son cedera. Nah belakangan gue lihat udah mulai naik nih. Datang Conte. Ada lagi kepercayaan perubahannya. Nah gue melihat Harry Kane yang kita harapkan di levelnya dia sebagai one of the best striker di dunia. Ya ini apesnya memang Chelsea yang tadinya agak Naik turun ajur-ajurutan, tiba-tiba pakai 2 striker di Werner dimainin, Lukaku. Kaget dengan formasi yang baru juga gitu. Jangankan kita ya yang kaget, Conte kaget juga kali. Iya. Nah, maksudnya ini ngapain nih? Kok gini sekarang Si gitu ya? Tuchel bikin susah aja lu main Nah, Bang Bes, formasi gitu. lu dari analisa pertandingan kemarin, apakah Chelsea emang layak menang dengan strateginya Tuchel yang sekarang? Kebetulan gue nonton 2 pertandingannya dan di leg pertama memang hancur-hancuran Spurs kalah kualitas. Tapi mungkin Conte belajar. Kita tahu Conte bukan pelatih kemarin sore, dia punya experience juga. Dan tadi malam lumayan ada sedikit perlawanan, apalagi setelah kebobolan. Ya, ketika habis kebobolan Rudiger itu kan agak sedikit free header. Habis itu mungkin agak panik si Spursnya. Gimana nih kalau udah nanggung nih?
Kalah 1 udah Iya. akhirnya all out. Ketika mereka main lepas, malah mereka main dengan kualitas. Tapi balik lagi, kualitas pemain di Spurs ya beda sama Chelsea. Kita lihat Doherty main di situ, itu bukan posisinya. Akhirnya jadi kartu mati tadi malam. back kiri ya? Matt Ya, Doherty, dikejar iya. terus, Dikejar terus di situ. Kelemahannya di situ. Jadi kalau mau istilahnya Spurs mau jadi lebih baik lagi, ya mereka harus beli pemain dan beli pemainnya bukan yang pemain yang oke, berharap kita nanti percaya proses 3-4 tahun lagi ini bakal jadi nih pemain nih. Oh, berarti tagline dia lo untuk harus beli. Spurs nggak ya? Nggak, kalau Nggak buat berlaku Spurs jangan ya, percaya buat Spurs. proses. Beli pemain jadi. Karena Conte ketika menangani Chelsea, Casey nih. Tapi dia beli siapa yang mau ke Kante, Spurs? dia Siapa beli yang- Kante, dia beli Rudiger, dia beli David Luiz. Itu pemain jadi semua. Apa poin apa yang bikin pemain yang jadi mau ke Spurs dari jualnya? Conte. Conte lah, Conte kan dia punya istilahnya ada koneksi di situ, apalagi market Serie A. Pasti ada 2 faktor. Satu Conte pasti. Salary. Oke. Satu lagi hope. Harapan. Lu bermain dengan tujuan apa? Iya, Kalau hanya bermain begitu-gitu aja ya nggak usah pindah. Gua rasa Gaji lu di Inggris segede banget. gede banget. Gua rasa Spurs dia punya kelebihan karena dia punya pelatih Conte Itali, terus dia punya direktur Paratici juga Itali, istilahnya koneksi ke market Itali lumayan. Kalau cuma mau ngambil pemain yang murah dan cocok dengan yang dipengen Kalau acuannya gitu, Spurs, Bes. Conte kan nggak akan lama. Iya. Spurs kontraknya cuma 1,5. ambil pemain Prediksinya jadi. ya. Ambil pemain jadi. Ya, tadi kan dia nanya kenapa orang mau pindah ke Spurs dengan kondisi Spurs nggak main Liga Champions. Iya. Tapi itu kalau koneksi Italia, lah besok begitu ganti pelatih Italia lagi nggak? Itu kan nggak. Tapi kalau dia lihat, gue melihat tim ini penuh harapan. Gue lihat ini pertama harapan kantong gue bertambah tebal. Terus harapan main bolanya juga enak. Kan di mana-mana orang main bola mau main bola enak kan. Kalau misalkan berharap salary doang pindah ke Newcastle aja. Nah, main lu di Championship sana gitu. Tahun Belum ya? depan belum tapi Belum, kayaknya juga itu ya. Oke, Newcastle jangan deh turun ke Liga 2 berat. berat ya. Buat naik tuh berat, mending mempertahankan. Makanya gue bilang Rans sama Persis jangan naik Liga 1 dulu. Karena berat. Biar Liga 2-nya naik euforianya. Udah, Lu udah. buru-buru naik. Makanya jangan naik Liga 1 dulu. Kesian Bisa nggak Atta. mundur lagi? Mau tahu Asia kita bisa naik? Enggak Ada- nanya. Itu tadi. Jangan nanya. Oh, Itu iya. tadi. Nggak usah. Itu jadi titik Ya, balik. salah gue gitu. nanya. Oke, sedikit aja sebelum kita selesaikan malam hari ini. Malam hari ini akan ada Arsenal dan Liverpool. Di mana leg pertama kemarin kan nggak jadi main karena Liverpool minta untuk nggak main karena ada COVID dan lain-lain. Ngambek lah. Kok. Ya, iya kan. Nah, Nah, MU boleh ngambek sama gue enggak. siapa yang lebih layak ada di final menemani Chelsea? Oh Liverpool? jadi satu leg aja ya? Enggak dong, dua. dua. Dua leg tetap. Arsenal bisa dapat peluang nggak melawan Liverpool nanti malam? Selalu ada peluang. Bang. Peluang selalu ada, iya Selalu benar. ada. Selama pertandingan itu ditentukan oleh 11 lawan 11, bola yang 90 sama, menit. aturan yang sama, Pasti bola ada yang peluang. pasti ada peluang. Tapi- Tapi siapa yang punya persiapan lebih baik, itu yang menentukan. Dan saat ini dengan kondisi persiapan nggak ada di lini depan, Liverpool menurut gua dalam kondisi yang ngos-ngosan, tapi tetap gue lihat Liverpool. Lebih layak. Karena di tengahnya kuat. Iya. Bang Bes ngeliatnya? Gua ngelihatnya sih karena momentum sekarang ada di Arsenal. Arsenal habis kalah sama Nottingham Forest. Ya, maksudnya momentum selain kalahan sama Nottingham, sebelum itu kan lumayan mainnya, bagus. Ya, secara permainan. Dan Liverpool juga nggak bagus-bagus amat dari segi nggak. performanya. Apalagi beberapa pemain intinya, pilarnya, itu yang cabut bener-bener pilar. Iya, Salah dan Mane tuh. Kalau Arsenal kan pilarnya oke, si Pepe, Partey oke lah, Partey, bagus. Saka, Smith Rowe kan Bagus. masih Covid nggak sih mereka tuh? Masih. Yang pergi ke Afrika maksudnya, ke Oke, Afcon. oke. Ya itu kan Soso lah, Pepe kan jarang main juga. Tapi kalau Salah, Mane itu kan pemain inti. Inti banget. Kalau lu pemain seperti Origi, pemain seperti siapa, Chamberlain, Diego Jota yang akan, ketika ini kesempatan lu bersinar, emang nggak ada habisin. Habis lah. Habis lah. Ini Tapi momentum gua, Origi kan mau nyari yang pembeli yang mahal. Iya benar, dia momentum buat naikin juga. Tapi emang Pepe jadi pilarnya Arsenal. Apanya? Pepe, Bukan, makanya gue bilang yang jadi Itu pilar pembelian itu gagal. adalah Liverpool. Mahal banget. Partey, tadi pembelian Pepe mahal gagal. banget sih, mahal banget. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Itu besok El juga- Capitano juga nggak bisa main, Aubameyang ya kan. Ya, Aubameyang mah Kampung. udah lah ya. Liverpool kan juga dengan tidak dalam kondisi Ya terbaik. KZ udah nggak, jangan dihitung Iya. dalam masa Jadi, depan. mungkin malam ini akan jadi ajang Penentuan? pembuktian Minamino. Iya, Minamino ya udah bisa main sih. jarang kita lihat. main ya kan. Pemain-pemain gitu gue bilang tadi, pemain yang Ya. jarang mendapat kesempatan, ada salah nggak ada salah, nggak ada Mane. Ini saatnya mereka Ini saatnya mereka. menunjukkan. Tapi bisa dibilang dominasi Liverpool atas Arsenal? Enggak Nggak juga. Oke, kita lihat. Tipis-tipis aja.
Oke, kita lihat nanti karena kan Arsenal juga punya apa ya motivasi tersendiri lah setelah kemarin kalah dan pengen ngebuktiin kalau mainnya bisa 5 tahun jauh lagi lebih Arsenal bagus. adalah tim pemburu gelar juara Premier League. Tuh, 5 tahun lagi catat di episode ini. Kalau jepretin. pemainnya nggak dipindah-pindah, nggak dijual-jual. Sampah dong berarti ya. Oke. 1 tahun lagi Arsenal jadi kandidat buat 4 besar. Tahun ini nggak berarti? Tahun ini gue pegang Spurs. Wah. MU nggak ada berarti? Apa? Iya. MU taruh di mana MU? MU tuh kemarin diajakin coaching nggak berani katanya Kan tuh. dia nggak ada sekarang. Wah, giliran sekarang baru berani. 1-2 lu ngomong Iya. City, Liverpool, Iya, City, Liverpool. Chelsea. Yes. Terus empatnya Terus Spurs. empatnya Spurs. Spurs bersaing sama MU. West Ham United bye. Oh, West Wah, Ham. sembarangan nih. Itu dia. Wah, Karena gue udah sering nonton Leicester City di situ terus. Leicester City peringkat 4 Oke, terus panjang musim. Coach Yasin ingat apa kata Bang Besari ini besok Coach Yasin siaran balas langsung acara. Spurs bersaing sama MU. Oke, siap. Arsenal nanti dulu tahun ini. Wah, nanti dulu tahun sini ini. kirim foto videonya kirim ke Coach Yasin. Karena ada Antonio Conte di situ top. Bar, ini cuplikan dipotong ya, Bro? Dipotong, dikasih ya ke grup masukin. Nanti gue diajak taruhan. Antonio Conte gue yakin bisa ngasih perubahan, apalagi Spurs sudah Yang tersingkir. gue takut itu kalau pemain inti mereka cedera kan kedalaman skuadnya. Nggak ada, bener. Iya. Udah nanti kalau sampai Spurs juara 4 atau peringkat 4 kita di sini makan cakalang semuanya. Kita pamit dulu, thank you Tula ini baju- Wesley, thank you Bang Baju Bes. Spurs juga. Oh iya, terima kasih buat yang udah menyaksikan juga. Terima kasih Jebret Team, sampai Arsenal, ketemu Bang. lagi Arsenal. besok. Dah.